Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devitri Anggraini. Kali ini saya akan menganalisis jurnal. Yang pertama adalah identitas jurnal. Nama jurnal Inovasi Penelitian, volume 1, nomor 12, PISSN 2722-9475, EISSN 2722-9467, halaman 2683 sampai 2694. Tahun terbit 2021. Judul jurnal Analisis Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik SMA di Kota Sungai Penuh. Nama penulis Nana Sutrisna. Yang kedua adalah latar belakang. Pendidikan saat ini berada pada abad ke-21 dan dikenal juga dengan istilah era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan pada abad ke-21 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan yang mendukung mereka untuk bersikap tanggap terhadap perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, diperlukan adanya perubahan pola pikir dari manusia atau peserta didik. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad ke-21 ini adalah keterampilan literasi. Yang ketiga ialah rumusan masalah, yaitu bagaimana kemampuan literasi sains peserta didik pada abad ke-21. Yang keempat ialah tujuan. Literasi sains penting bagi peserta didik agar mereka tidak hanya memahami sains sebagai suatu konsep, namun juga dapat mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah teori. Literasi sains berarti bahwa seorang dapat bertanya, menemukan, atau menentukan jawaban atas pertanyaan yang berasal dari rasa ingin tahu tentang pengalaman sehari-hari. Literasi sains searah dengan pengembangan life skill, yaitu pandangan yang mengakui perlunya keterampilan bernalar dalam konteks sosial dan menekankan bahwa literasi sains diperlukan untuk semua orang, yang berarti bukan hanya kepada orang yang memilih karir dalam bidang sains, sehingga tidak bisa menggolongkan individu menjadi seorang yang literate atau seorang yang, melainkan dengan istilah perkembangan literasi sains dari yang kurang berkembang menjadi yang lebih berkembang. Yang keenam adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kombinasi. Dengan desain populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 SMA sekota Sungai Penuh yang terdaftar pada tahun ajaran 2018 atau 2019. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik kultur random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah soal literasi sains dan lembar pedoman wawancara dengan guru dan peserta didik. Yang ketujuh adalah hasil dan pembahasan. Nilai rata-rata tes literasi sains yang diperoleh peserta didik yaitu 31,58 dan tergolong dalam kriteria rendah. Hasil tes literasi sains peserta didik secara lengkap dapat dilihat pada tabel. Hasil dan pembahasan.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% peserta didik berada pada rentang nilai dengan kategori rendah, serta tidak ada peserta didik yang berada pada rentang nilai dengan kategori tinggi. Nilai rata-rata tes literasi sains yang diperoleh peserta didik adalah 31,58. Secara keseluruhan, berdasarkan nilai rata-rata literasi sains tersebut menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik berada pada kategori rendah. Rendahnya kemampuan literasi sains pada peserta didik karena ketidakmampuan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal literasi sains yang menuntut pemahaman dan analisis soal. Sebab peserta didik tidak terbiasa mengerjakan soal-soal yang menuntut pemahaman dan analisis. Dan soal yang telah diberikan hanyalah sekedar menuntut ingatan terhadap materi yang telah dipelajari. Seharusnya peserta didik harus dibiasakan dengan soal-soal yang menuntut analisis dengan dunia nyata. Peserta didik yang tidak terbiasa mengerjakan soal yang menuntut analisis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Rendahnya literasi sains peserta didik juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan guru tentang literasi sains. Hasil wawancara penulis dengan guru mengungkapkan bahwa guru mengembangkan literasi sains peserta didik dengan cara meminta peserta didik untuk membaca materi yang akan dipelajari, dan kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Literasi sains tidak hanya tentang membaca dan memahami materi, namun juga aplikasi dari pengetahuan sains dalam berbagai situasi. Yang kedelapan adalah simpulan. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian analisis kemampuan literasi sains peserta didik di SMA sekota Sungai Penuh, nilai rata-rata literasi sains peserta didik kelas 10 SMA sekota Sungai Penuh yaitu 31,58. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik berada pada kategori rendah. Rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik SMA sekota Sungai Penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu minat membaca yang masih rendah, alat evaluasi yang belum mengarah pada pengembangan literasi sains, dan kurangnya pengetahuan guru tentang literasi sains. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.